Pada video kali ini kita masih membahas tentang bagaimana menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Kita akan melihat beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan materi tersebut. Perhatikan permasalahan berikut ini. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Jadi untuk menjawab soal ini kita lihat dulu polanya ya. Jadi lampunya berubah dari hijau, kemudian kuning ke merah, kemudian kembali ke hijau lagi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk yang hijau, kemudian ini kuning, kemudian lalu merah, dan kembali lagi ke hijau gitu ya. Untuk yang hijau itu akan menyala pada urutan pertama, kemudian kuning yang kedua, kemudian merah itu yang ketiga. Kemudian urutan keempat itu kembali lagi ke hijau kan. Jadi di sini 4, kemudian kelima itu kuningnya, kemudian merahnya yang ke-6. Kemudian di sini 7, di sini 8, di sini 9 ya. Jadi urutan ke-9 itu adalah merah. Nah, perhatikan bahwa di sini untuk yang merah ini adalah bilangan-bilangan dengan kelipatan 3 ya. Jadi 3, 6, 9 ini kan merupakan bilangan kelipatan 3. Semuanya berwarna merah. Kemudian 15 ini juga merupakan bilangan kelipatan 3 kan. Oleh karena itu, kita bisa pastikan bahwa lampu yang menyala pada urutan ke-15 adalah berwarna merah. Kalau kalian tidak yakin, lanjutkan saja ini ya. Jadi di sini yang ke-10 itu hijau, yang ke-11 itu kuning, yang ke-12 itu merah lagi. Kemudian di sini 13 hijau, 14 itu kuning lagi, dan 15 itu merah ya, sesuai yang kita harapkan. Nanti pola ini bisa kalian gunakan untuk melihat urutan warna lampu pada urutan yang lebih besar. Semoga dipahami ya. Selanjutnya, sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi, di lapis pertama itu hanya ada 1 ranting saja, kemudian di lapis kedua ini bercabang 2 gitu ya, di lapis ketiga kembali bercabang 2, di lapis keempat kembali bercabang 2. Demikian seterusnya. Jadi, gambar di atas itu menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk. Jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukan banyak cabang pada lapis ke-8. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk menghitung berapa banyak cabang pada lapis ke-8, mungkin kita akan buatkan tabel saja ya untuk membantu. Jadi di sini saya buatkan dulu lapis yang keberapa, kemudian di sini banyak cabangnya. Banyak cabang ya. Perhatikan pada di lapis yang pertama itu banyak cabangnya cuma ada 1 saja. Kemudian di lapis yang kedua itu banyak cabangnya ada 2. Yang ini ya, 1, ini lagi 1, 2. Kemudian di lapis yang ketiga itu banyak cabangnya ada 4. Ini lapis yang ketiga ada 1, 2, 3, 4 cabang. Kemudian di lapis yang keempat itu ada 8 cabang. Nah, sekarang untuk di lapis ke-8 ada berapa cabang? Perhatikan polanya sekarang ya. Jadi di sini untuk menentukan berapa banyak lapis cabangnya itu karena ini adalah seperti dibagi 2 gitu ya, semakin banyak 2 kali lipat dia. Jadi ini adalah bentuknya seperti ini nanti. 1 jadi 1, 2 nya jadi 2. 2 ini kan itu sama dengan
2 pangkat 1 ya, yang ini 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kemudian 4 ini adalah 2 pangkat 2, sedangkan 8 ini adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. 1 ini adalah 2 pangkat 0 ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0 tentu saja. Nah sekarang perhatikan, apakah kalian bisa melihat polanya? Kita sekarang diminta untuk menentukan pada lapis yang ke-8, jadi ini dan seterusnya sampai nanti yang ke-8 berapa. Nah untuk menentukan itu kita lihat polanya sekarang. Jadi di sini untuk 1 di sini 2 pangkat 0, untuk 2 di sini 2 pangkat 1 ya, perhatikan ini. Nah dia menjadi 1 kurangnya ya, jadi 4 ini malah jadi 2 pangkat 3. Nah sekarang kalau 8 berarti dia akan menjadi 2 pangkat kurangi 1, 7 ya. Berapa 2 pangkat 7? 2 pangkat 7 itu adalah sebesar atau sebanyak 128 ya. Kalian bisa hitung sendiri, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 udah 7 ini, 1 2 3 4 5 6, oh kurang 1 lagi ya. Ini 2 pangkat 7, hasilnya adalah 128 cabang. Sekarang kita akan coba lanjutkan untuk soal nomor B. Untuk menjawab bagian B ini, jadi berapa jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Jadi sekarang kita buat kembali tabelnya untuk membantu kita melihat polanya. Jadi ini lapis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, saya tulis dulu. Kemudian di sini adalah total banyak cabangnya ya, total jumlah cabang, ya. Untuk di lapis yang pertama ini cuma ada 1 saja kan. Kemudian untuk di lapis kedua sudah ada 1, 2 dan 3 ya, sudah ada 3. Kemudian sampai lapis ketiga ini nambah lagi 4 ya, dari 3 itu jadinya adalah 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Kemudian di lapis yang keempat itu nambah lagi 1 2 3 4 5 6 7 8, tambah lagi 8, 7 tambah 8 itu adalah 15. Nah bagaimana kalian melihat polanya? Kita bisa menentukan banyaknya itu dengan cara 2 pangkat n seperti tadi ya pada bagian A. Nah perhatikan bahwa untuk lapis pertama ini total banyak cabangnya itu adalah sama dengan 2 pangkat 1 ya, tapi harus dikurangi 1. 2 pangkat 1 kan 2 ya, kurangi 1 itu jadinya 1. Kemudian untuk di lapis yang kedua ini cuma ada 3, sementara kita tahu itu 2 pangkat 2 adalah 4. Kita kurangi 1 lagi supaya dia jadi 3. Kemudian di lapis yang ketiga ini sama, saya menemukan bahwa itu adalah 2 pangkat 3 atau 8 yang harus dikurangi 1 supaya menjadi 7. Nah 2 pangkat 4 berapa? Untuk di lapis yang keempat 2 pangkat 4 itu kan 16 ya, kita juga harus kurangi 1 untuk menentukan total banyak cabangnya. Nah sekarang untuk yang ke lapis yang ke-8, jadi tanpa kita harus menghitung yang ke-5, 6 dan 7, saya langsungkan saja yang ke-8 karena kita sudah belajar tentang pola ya. Ini berapa? Caranya adalah sama, kita lihat pola pada barisan bilangan sebelumnya. Nah sekarang kalau 8 itu berarti kan 2 pangkat 8 ya. Berarti kan ini kalau 1 di lapis pertama dia 2 pangkat 1 kurangi 1, di lapis kedua 2 pangkat 2, di lapis ketiga 2 pangkat 3, di lapis keempat 2 pangkat 4 begitu ya. Di lapis ke-8 ya juga 2 pangkat 8, tapi ingat harus dikurangi 1. 2 pangkat 8 itu adalah perkalian 2 sebanyak 8 kali, hasilnya nanti adalah 256. Kita kurangi 1, maka sampai lapis ke-8 itu akan ada sebanyak
255 cabang. Ya, maka di sini jawabannya yang betul adalah 255. Selesai. Sekarang kita lihat contoh lain lagi agar kalian semakin terasah dalam melihat pola dalam suatu bilangan. Pertanyaannya adalah tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, tidak mungkin ya rasanya kita mengalihkan 3 itu sebanyak 100 kali. Tapi karena kita belajar matematika, kita cukup mengamati pola angka satuannya saja. Jadi perhatikan penjelasan saya berikut ini. Kita mulai dengan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 itu kan 3. Satuannya 3. Kemudian 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 3 kali 3 atau 9. Kemudian angka satuannya 9 di sini. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Ya. 27 angka satuannya 7 ya. Kemudian 3 pangkat 4 itu adalah 27 kalikan 3 itu 81. Kemudian 3 pangkat 5 kita kalikan lagi itu adalah 243. Jadi 81 kali 3 itu 243. Angka satuannya 3. Kemudian 3 pangkat 6 itu adalah kalikan 3 lagi 243 nya. Hasilnya adalah 729. Kemudian lanjutkan lagi 3 pangkat 7 itu hasilnya adalah 729 kali 3 yaitu 2187. Nah, perhatikan sekarang angka-angka satuannya. Ini 3, ini 9, ini 7, ini 1. Begitu ya. Kemudian ini berikutnya 3, ini 9, ini 7, ini berikutnya pasti 1 ya. Perhatikan polanya ini. 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, 1. Nah, sekarang saya pikir kalian sudah bisa melihat ya polanya ini 3971, 3971 ya. Berikutnya juga sama pasti ya, angka satuannya 3, 9, 7 dan 1. Nah, untuk yang pangkatnya ini 1 atau bersisa 1 itu jawabannya angka satuannya adalah 3. Jadi saya tuliskan saja di sini ya biar tidak lupa. Jadi ini adalah yang bersisa 1. Ya, ini juga di sini sama. Jika 5 ini kalau kalian bagi 4 karena ini berulang setiap 4 bilangan, itu juga 5 bagi 4 itu kan dapat 1. Kemudian sisanya itu 1. Ya, lihat bahwa yang bersisa 1 itu angka satuannya sama-sama 3. Kemudian yang bersisa 2, ini pangkatnya 2, kemudian 6 dibagi 4 juga bersisa 2, itu angka satuannya akan menjadi 9. Ya. Nah, di sini pasti ini yang sisa 3 dan ini yang tidak bersisa ya, karena dia kelipatan 4, kalau dibagi 4 kan habis ya, tidak ada sisa. Nah, sekarang ini sisa 3 juga ya. Sisa 3. Nah, ini tidak bersisa. Atau saya tuliskan saja sisanya 0 ya. Ini sisanya 0. Sekarang bagaimana dengan 3 pangkat 100? Kalau kalian bagi 4, 100 ini 100 itu kita bagi 4, ini kan dapat 28, 10 kurang 8, 25. 20 bagi 4, 25 itu ya. Nah, kita peroleh bahwa sisanya itu 0. Oleh karena itu nanti untuk 3 pangkat 100 ini angka satuannya haruslah 1 sesuai dengan pola bilangan di atasnya.